Kini kita ke gedung KPK, saudara, mendengarkan laporan dari rekan kami Agnes Karina terkait dengan perkembangan kasus suap Hakim PT UN Medan yang kini menyeret anggota DPR sekaligus Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka. Ya, Karin, apa keterkaitan antara Patrice Rio Capella dan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho yang sudah lebih dulu jadi tersangka, Karin? Ya, Livi, Nitya dan juga saudara, benar bahwa KPK sudah menetapkan Patrice Rio Capella sebagai tersangka penerima gratifikasi. Dan kaitan antara Rio dengan Gatot adalah Rio diduga menerima sejumlah uang dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho yang berkaitan dengan penanganan beberapa kasus. Salah satunya yang disebutkan oleh KPK adalah penanganan kasus bansos dan juga tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Provinsi Sumatera Utara. Pasal-pasal yang disangkakan kepada Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot dan juga Evi adalah pasal-pasal pemberi suap, sedangkan pasal yang disangkakan kepada Rio Capella adalah pasal penerima suap. KPK belum menyebutkan berapa jumlah suap yang diberikan dari Gatot kepada Rio Capella, namun ada informasi yang beredar bahwa jumlahnya sekitar 200 juta rupiah. Dan diduga, saudara, dalam keterkaitan pembahasan kasus ini antara Gatot dan Rio Capella diduga memfasilitasi pertemuan antara Gatot yang merupakan politisi Partai PKS dengan Tengku Eri Nuradi yang merupakan waktu itu Wakil Gubernur Sumatera Utara dengan beberapa pihak dari Partai Nasdem, termasuk Patrice Rio Capella dan juga Surya Paloh. Dan hal ini berkaitan diduga dengan bagaimana nantinya pembahasan kasus bansos di Kejaksaan Agung. Sebelumnya, saudara, sudah sempat ada rekaman pembicaraan yang diputarkan oleh pihak KPK di persidangan yang saat itu adalah sidang perdana untuk panitera PT UN Medan, yaitu Syamsir Yuswan. Pembicaraan antara istri dari Gatot Pujo Nugroho, yaitu Evi Susanti, dengan ajudan dari Gatot. Dan kami akan sampaikan kepada Anda secara pasti apa yang disampaikan oleh Evi. Evi menyatakan bahwa besok saya mesti ke PT UN, Pak, karena putusan hari Selasa. Kemudian ditanggapi oleh ajudan Gatot, iya. Dan kemudian Evi kembali membalas bahwa jadi nanti setelah sidang mundur kemarin yang terkait yang datang itu, Bapak mau jamin diamankan supaya itu mau dibawa ke Gedung Bundar. Jadi kalau itu sudah menang, nggak akan ada masalah katanya di Gedung Bundarnya, begitu, Pak. Dan dari rekaman pembicaraan yang diputarkan oleh pihak jaksa penuntut umum di persidangan saat itu, diduga kuat bahwa Gedung Bundar yang disebutkan oleh Evi yang berkaitan dengan Jampitsus atau berkaitan dengan Kejaksaan Agung. Dan hal ini, saudara, diduga juga berkaitan dengan bagaimana posisi dari Jaksa Agung HM Prasetyo yang dulu merupakan politisi Partai Nasdem. Sudah diakui oleh Gatot dan juga Evi dan juga Tengku Eri Nuradi bahwa memang ada pertemuan antara ketiganya bersama dengan Surya Paloh dan juga Patrice Rio Capella. Namun saat dikonfirmasi oleh pihak media, mereka menyatakan bahwa pertemuan itu sama sekali tidak membahas mengenai kasus, melainkan yang membahas mengenai islah atau bagaimana hubungan antara Gatot dan juga Tengku Eri Nuradi sebagai sama-sama penguasa di Sumatera Utara. Dan juga mereka membantah bahwa ada sejumlah uang yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Nah, sementara, saudara, hingga saat ini Kejaksaan sudah mengambil kasus bansos yang dulu ditangani oleh Kejati Sumut. Dan kemudian hingga saat ini walaupun sudah banyak yang diperiksa, baik itu Gatot, kemudian Evi, dan juga sudah memeriksa Tengku Eri Nuradi dan beberapa pihak dari pihak Sumatera Utara, namun pihak Kejaksaan belum juga menetapkan tersangka terkait dengan kasus bansos. Dan sebelum ini, saudara, kami sempat berbincang dengan Jaksa Agung yang hadir ke KPK dan disebutkan oleh Jaksa Agung bahwa beliau memberikan kebebasan kepada Gatot maupun kepada siapapun yang menyatakan ada hubungan antara kejaksaan dan juga bagaimana nanti kasus ini bergulir di kejaksaan. Namun pihak dari Jaksa Agung menyatakan kasus ini sepenuhnya ada di tangan KPK dan jika ada pernyataan tentu ada buktinya. Maka nantinya Jaksa Agung menanggapi hal ini dengan ringan dan juga tidak ambil pusing berkaitan dengan hal ini, dan pihaknya tidak mau membahas lebih lanjut dan hanya menyerahkan bagaimana pembahasan kasus ini kepada KPK. Dan hingga saat ini juga kasus ini memang merupakan
kasus yang berkembang sejak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di PT UN Medan beberapa waktu yang lalu. Kasus bansos, saudara, yang menjerat Gatot di Kejati Sumut di PT UN kan, dan kemudian di PT UN ini ternyata Gatot menyuap beberapa orang dan juga sudah ada 8 tersangka sejauh ini yang ditetapkan oleh KPK untuk kasus dugaan suap di PT UN. Beberapa di antaranya ada 5 orang yang terjerat dalam operasi tangkap tangan, yaitu 3 orang hakim di PT UN Medan, kemudian 1 orang panitera yaitu Syamsir Rizwan, ada 1 orang yang merupakan anak buah dari OC Kaligis yaitu M. Yagari Bastara, kemudian juga OC Kaligis ditetapkan sebagai tersangka, dan terakhir ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan juga istri dari Gatot yaitu Evi Susanti. Dan kita nantikan bersama bagaimana nanti kelanjutan kasus ini di KPK. Demikian Nitya dan Lisi. Terima kasih Agnes Karina atas informasi Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.